Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi dengan saya Syalimah Hakim dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli di Pas Asik Podcast, podcast at Komnas Anak Seru dan Asik. Kali ini bersama saya ada tamu yang sangat spesial yaitu Bapak Agus Sirait. Pertama-tama selamat atas terpilihnya Bapak menjadi Ketua Komnas Anak yang baru. Semoga dapat membawa Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan lebih kuat untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Dan saya juga digabung oleh Bapak Steve dari Yayasan Lingkaran Indonesia Halo. Peduli. Oke, gimana Pak sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak yang baru? Apakah bisa diceritain apa kira-kira visi misi dan cita-cita Bapak untuk mewujudkan Komnas Perlindungan Anak yang lebih baik dari sebelumnya lagi? Terima kasih juga dari Wildlife yang selama ini udah berkolaborasi dengan kita Komnas Anak ya. Ini merupakan salah satu misi kita juga di Komnas Perlindungan Anak yang kebetulan saya terpilih 24 Januari yang lalu. Salah satunya adalah misi untuk kolaborasi. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Komnas Perlindungan Anak ini hadir mulai berdiri dari tahun 1998 itu adalah inisiator lembaga atau organisasi di Indonesia yang fokus untuk melakukan pengawasan terhadap hak-hak anak di Indonesia. Melalui acara ini mungkin saya akan dulu merefresh bagaimana Komnas Perlindungan Anak ini terbentuk. Jadi sejak adanya konvensi PBB yang mewajibkan seluruh anggotanya membentuk organisasi atau lembaga negara yang konsentrasinya adalah untuk perlindungan anak Indonesia atau perlindungan terhadap anak-anak di setiap negara anggota PBB, maka perwakilan dari PBB yaitu UNICEF menginstruksikan seluruh negara yang tentunya anggota PBB untuk mendirikan organisasi atau lembaga negara yang konsentrasi untuk perlindungan anak. Nah, atas dasar itu terbentuklah Komnas Perlindungan Anak pada saat itu. Oleh karena itu, misi saya mungkin ini adalah misi yang terbesar. Kepemimpinannya saya sebagai ketua itu adalah temponya singkat sekali, 4 tahun. Tapi bagaimana caranya dalam waktu yang singkat ini kita kembali lagi ke marwahnya Komnas Perlindungan Anak, yaitu menjadi lembaga yang independen untuk melakukan pengawasan atau mengkontrol anak-anak dari kehilangan hak-haknya. Lalu kemudian di internal saya juga mempunyai misi untuk merubah beberapa hal yang tentunya di internal itu sangat mendasar, karena kita harus sesuaikan juga dengan keadaan sekarang. Artinya Komnas Perlindungan Anak ini sudah berdiri 98 tapi perlu ada perubahan, mulai dari kita sesuaikan juga dengan perkembangan zaman saat ini. Misalnya kita selama ini menerima pengaduan itu melalui email, kemudian ada hotline service, lalu ada juga yang datang langsung ke kantor kita untuk melaporkan pengaduannya. Saya rasa kita juga harus berubah sesuai dengan teknologi. Saya kemarin baru juga ada menghadiri podcast di kampus BINUS. Saya pikir kedepannya kita juga perlu mengadopsi teknologi AI. Misalnya sekarang kan ada namanya chat automation. Misalnya
teknologi itu memungkinkan untuk seluruh korban atau keluarga korban dapat melaporkan atau mengadukan itu 24 jam. Nanti akan dipandu oleh teknologi artificial AI ya. Itu memungkinkan menurut mereka, dan kita juga udah melakukan komunikasi awal, seharusnya itu bisa dilakukan. Ini juga akan mengatasi sekarang ini kan banyak efisiensi, terutama di pemerintahan, misalnya beberapa kantor pengaduan atau kantor publik itu hanya bekerja atau menerima pengaduan cuma sampai jam 2 siang saja. Waduh. Karena ya pemerintahan kita sekarang sedang melakukan penghematan, Mas Steve. Iya, betul. Itu juga rasanya perlu ya. Itu merupakan salah satu juga misi visi saya untuk membawa Komnas yang terbesarnya adalah kembali lagi ke marwahnya untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap anak-anak Indonesia. Kira-kira itu, Mas. Oke, baik Pak. Nah, mumpung kita lagi berbicara, pasti yang harus kita angkat adalah sesuatu kejadian yang lagi besar-besarnya dan yang baru terjadi gitu. Iya. Dan pasti yang akan saya ungkit adalah kejadian yang sangat shocking, yaitu di mana ada seorang Kapolres yang melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur. Nah, menurut saya hal itu termasuk salah satu yang mengindikasikan bahwa sekarang Indonesia lagi ada darurat kekerasan seksual gitu. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa Komnas Anak tuh memang sedang berusaha untuk selalu mengupdate cara-caranya karena mengikuti perubahan zaman gitu. Betul. Dengan zaman digital dan era sosial media. Nah, saya dapat data dari WHO bahwa dalam developing countries di Asia Tenggara, yaitu termasuk Indonesia, kita itu tidak mempunyai salah satu perencanaan pencegahan kekerasan seksual anak yang berbasis nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi semua pencegahan kekerasan seksual itu lebih banyak dilakukan secara lokal, secara komunitas, dan secara lembaga-lembaga kecil, tapi tidak ada plan yang secara nasional. Nah, apakah itu bisa dibenarkan, Pak? Iya, artinya itu tidak komprehensif ya. Iya. Memang ini salah satu kelemahan kita yang juga harus mulai kita benahin, terutama saat ini keadaan anak-anak kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, Mas Steve. Ya, setuju. Di Komnas Perlindungan Anak, tahap ini adalah tahap yang paling mengkhawatirkan. Kita sebutnya di internal kami adalah keadaan anak Indonesia itu dalam keadaan yang abnormal. Mulai dari korban dan pelaku juga. Anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. Ya. Misalnya beberapa undang-undang juga itu harus direvisi ya. Bagaimana kalau dulu mungkin kita fokus kepada anak sebagai korban, tapi belakangan ini anak-anak kita juga kita temukan kasus-kasusnya itu udah melakukan kekerasan sendiri terhadap anak-anak juga, bahkan beberapa kasus tuh ada yang sampai meninggal. Nah, ini tentunya selain dari penegakan hukum dari pihak yang berwajib, ini juga memang harus secara serius dari hulu ke hilir harus kita tangani dan konsisten. Nah, tadi yang seperti Salimah bilang kan mengatasi masalahnya hanya secara lokal saja. Ya. Itu merupakan bagian yang saya sebut tidak komprehensif. Ya. Dan kedepannya inilah zaman saatnya kita berkolaborasi. Ya. Saat ini adalah saat yang dibutuhkan adalah untuk berkolaborasi seluruh pihak. Ya. Kita juga Komnas Anak sendiri tidak mampu melakukan ini sendiri. Ya. Dan di Komnas Perlindungan Anak juga kita punya campaign, sebenarnya ini sudah diberlakukan mulai dari tahun 2013, yaitu Gerakan Nasional Memutus Mata Rantai Kekerasan pada Anak. Okay.
Dan sepertinya itu masih relate dengan keadaan zaman sekarang. Seperti itu. Hanya mungkin bentuk dan perhatiannya yang harus kita tingkatkan. Misalnya dengan mengadakan sosialisasi mulai dari tingkat yang terendah mungkin dari RT RW, dan mungkin kita juga harus ajak juga beberapa jaringan internasional, misalnya bagaimana kan dengan teknologi seperti sekarang banyak muncul kekerasan pada anak yang bentuknya cybercrime. Nah itu perlu kerjasama dan perlu seperti yang Salimah bilang tadi, komprehensif ya, dilakukan seluruh pihak. Saya pikir itu 5. Oke, baik Pak. Nah, sesuatu yang mungkin kadang itu underrated adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah a public health issue, betul kan Pak Steve? Nah, dan apa data yang menarik tentang kekerasan seksual pada anak adalah selain terjadi di rumah, kekerasan seksual pada anak itu paling banyak terjadi di setting yang institusi seperti kayak sekolah atau setting pendidikan lain, mungkin klub olahraga atau apapun itu. Nah, yang saya mau bahas bahwa karena belakang ini emang serem ya, banyak yang dari pelakunya adalah guru atau pelakunya adalah biasanya suatu orang dewasa yang dipercaya untuk menjaga anak tersebut tapi malah melakukan pelecehan kepada anak tersebut. Nah, untuk kita melindungi anak-anak ini dan karena ini juga termasuk sesuatu yang berhubungan dengan public health, kira-kira dari Komnas Anak dan juga dari Om Sif sebagai orang yang bekerja di bidang public health, gimana caranya kita bekerja sama dan juga untuk mengsosialisasi ke institusi-institusi ini agar kita dapat melakukan pencegahan, agar ini bisa kita cegah dalam kondisi yang institusional kayak gitu. Iya, dari Komnas Perlindungan Anak saat ini, kenapa kita bilang tadi keadaan anak Indonesia itu dalam keadaan yang abnormal, tidaklah berlebihan sikap kami, karena saat ini tidak ada satu tempat pun yang aman untuk anak. Bahkan di sekolah, bahkan di rumah pun sendiri, data kami dari 3.400 pengaduan yang masuk, 56%-nya adalah kekerasan pada anak. Dan nomor 1 pelakunya adalah keluarga kandung. Ini juga dari data-data yang kita punya, menurut saya tidaklah berlebihan juga kalau tadi saya sebutkan perlu kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sebenarnya sesederhana mulai dari rumah, Mas Steve. Karena dari data-data yang masuk ke kita mengenai kekerasan atau penanganan kami terhadap kasus itu, kalau kita bisa mundur ke belakang, misalnya kita nggak sadar bahwa di dalam rumah pun sendiri kita sudah melakukan kekerasan. Nah ini yang menurut saya juga sesuatu hal yang sederhana tapi tidak pernah kita lakukan. Misalnya saya mencatat untuk yang terbaru sekarang, ketika misalnya ada pasangan yang mau menikah, saya lihat sih di KUA atau sebelum menikah ada bimbingan. Tapi apakah di dalam bimbingan itu pernah atau diberikan bimbingan yang memadai, misalnya ketika nanti dia menikah, dia seharusnya sudah diberitahukan ketika punya anak kemungkinan akan timbul seperti ini, sehingga pasangan itu memang benar-benar siap menikah. Karena dari data kasus kekerasan anak, saya kira yang terbesar adalah di rumah dulu sebetulnya. Jika misalnya rumah mampu untuk memberikan edukasi kepada anak, memberikan perhatian kepada anak, saya rasa anak itu ketika keluar, dia menjadi anak yang tangguh. Artinya mampu menghadapi dunia luar. Yang seperti kita ketahui sekarang, begitu hebatnya teknologi ini dan begitu juga kejamnya predator-predator anak itu di luar. Artinya ketika anak mampu
kita edukasi mulai dari rumah, pastinya anak itu akan menjadi pribadi yang kuat untuk menerima atau bersosialisasi dengan lingkungan luar. Menurut saya dalam kesempatan ini saya juga ajak para orang tua, ya kita tahu memang orang tua sibuk bekerja di luar. Tapi inilah saatnya juga buat para orang tua kembali lagi. Sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari rumah sebetulnya. Ya. Kita nggak bisa menyerahkan begitu saja anak-anak kita nih ke sekolah. Karena balik lagi, rumah adalah tempat pendidikan anak pertama kali. Dan saya juga minta melalui kesempatan ini, podcast ini, bahwa setiap kita selaku orang tua, jadikanlah rumah kita itu menjadi rumah yang selalu beribadah, menjadikan rumah yang ramah tentunya buat anak. Saya pikir itu dari kita, Mas Dik. Ya. Oke. Kalau dari saya gitu ya, ngelihatnya memang setuju tadi yang Salimah sampaikan, memang Pak Ketua roadmap ini memang juga penting karena kan roadmap ini bisa memandu kita nih ngebangun kerangka kerja yang sama dulu, kerangka berpikir yang sama sehingga ada kerangka kerja yang sama juga. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Sama kalau saya kan concernnya selalu kaitan kekerasan seksual dengan adiksi misalnya. ya. Ya, misalnya kayak contoh tadi yang Salimah sampaikan itu betul banget dilakukan oleh oknum ya, oknum penegak hukum. Di satu sisi itu presiden yang buruk juga buat masyarakat. Pasti. Polisi berbuat, terus kita mau percaya siapa? Iya. Kan istilahnya kayak gitu ya. Terus kita lihat kaitannya beliau itu menggunakan zat tertentu gitu ya. Justru pertama kali tindakannya adalah menggunakan zat adiksi. Iya, itu dia. Dia menggunakan zat tertentu ya, terus kemudian namanya kesehatan perilaku ya. Mungkin dia memang punya fantasi-fantasi seks yang agak beda ya, kemudian akhirnya tercetuslah melakukan, kalau saya sih sebutnya ada kekejaman ya. Betul. Gitu ya, anak di bawah umur, iya, anak di bawah umur. Jadi siapapun dia, saya di sini juga apa ya? Bukan menyayangkan lagi ya, mengutuk keras lah gitu. Yeah. Jadi memang harapannya Polri juga ya memperhatikan juga gitu segenap anggotanya karena kita masyarakat mau berpaling sama siapa gitu ya. Yeah. Itu pertama. Roadmap ini juga penting sehingga kita memang punya concern di bidang ini. Kerja lintas sektoral juga enak. Yeah. Gitu kan, seperti Komnas sama kita, Lingkaran Indonesia Peduli. Terus kemudian mungkin sama kampus Paramadina kita dilibatin juga untuk podcast dan lain-lain karena harus ada kesepakatan juga kalau misalnya mau berangkat di rumah, artinya apa yang kita mau edukasi ke keluarga ini kan juga harus ada roadmapnya yang jelas. Ya. Gitu kan. Nah, saya selalu memang meng-highlight kebutuhan meng-share life skill itu, khususnya body safety. Gitu ya. Jadi anak-anak memang kita ajarkan sedini mungkin kalau ada orang yang bukan termasuk keluarga terdekat ya, ada bagian-bagian tubuh tertentu, itu yang tidak boleh disentuh. Gitu. Ya. Siapapun itu. Betul. Gitu ya, karena tadi Pak Ketum juga ngingetin banyak juga pelaku kekerasan itu ternyata orang dekat. Tadi Salimah juga Justru bilang. angka di kita nomor kakeknya, opunya, opanya, pamannya itu kan. Nah, jadi memang saya ngeliat memang kebutuhannya juga ada di situ bahwasanya selain orang tua dibekali itu di sekolah pun dimasukin di kurikulum. Ya. Gitu ya. Jadi nggak hanya, jadi misalnya kan kita kan sekarang banyak parsial ya. Oh, lagi rame narkoba, wah semua masuk ke sekolah ngajarin bahaya narkoba. Sebenarnya ini satu paket saja sudah. Ya. Narkoba iya, terus kemudian kekerasan seksual iya, ya body safety itu mana sih yang boleh, mana yang tidak, mana yang hanya kamu yang boleh Pegang. bersih, sentuh. Mau kata guru, mau siapa guru agama, pokoknya nggak boleh. Misalnya itu kan penting ya. Gitu. Terus kemudian banyak masalahnya. Seperti kemarin juga ada kasus media sosial misalnya. Kita lihat berapa negara seperti di Skandinavia sekarang udah ban di sekolah nggak boleh. Kecil, ya? Karena banyak juga terjadi kekerasan. Maaf, orang tua mengizinkan anak main TikTok ya. Kemudian ada satu akun yang dia suka, ngobrol-ngobrol, ternyata yang punya akun itu predator. Ya. Iya, betul. Terjadilah yang seharusnya tidak terjadi. Nah, jadi memang
kompleks gitu ya Pak Ketum. Jadi setuju tadi, Salimah tuh emang pertanyaannya tadi emang saya juga ini benar roadmap ini emang kita perlu. Ya walaupun memang tuh nggak mudah ya, tapi maksudnya paling nggak kayak ekosistem kita ini ada Pak Universitas Paramadina, ada Komnas, ada kita ya Lingkaran Indonesia Peduli. Udah boleh lah misalnya kita arahnya ke situ, memang udah harus ada nih semacam roadmap. Jadi nggak kayak blambir gitu loh Pak Ketum ya kan. Ada masalah ini, baru kita ngurus. Ada masalah ini baru, memang sudah ada. Contohnya kasus ini. Iya, Contohnya edukasinya kasus seperti ini, apa. Kita secara kontinu mengedukasi itu misalnya. Media ya, terima kasih juga Komnas sudah menyediakan ini Iya, ya. betul. Jadi kita bisa share gitu ya ke follower dan lain-lain gitu. Ini bisa dilakukan karena ada apa? Efisiensi ya Pak? Efisiensi. Iya, efisiensi. Iya, tapi nggak tahu juga gimana gitu kan. Karena memang saya setuju, ini udah urgent. Urgent, apalagi aparat penegak hukum itu oknum ya. Sudah terlibat karena ibu saya aja nonton berita itu nih, jadi kita mau percaya siapa ya? Gitu jadinya. Itu kan pertanyaan masyarakat common tuh ya. Umum sekali itu. Ini jadi kita mau percaya siapa kalau polisi sudah terlibat? Kita belum pulih dari cerita yang lalu yang ada petinggi oknum juga ya kan terlibat jaringan narkoba internet. Itu belum pulih masyarakat. Sekarang tambah lagi. Nah, ini juga momen sih sebenarnya. Ya. Kita civil society bersama penegak hukum ya kita bisa bikin apa gitu. Jangan hanya kampanye-kampanye saja gitu. Tapi setuju Mas Salimah tadi. Kita Berkesinambungan. ya ada roadmap itulah yang menjamin ada layanan berkelanjutan itu. Saya rasa sebetulnya dari campaign Komnas Perlindungan Anak itu bisa Mendorong itu ya. mendorong Ya. itu untuk diajak MOU kerjasama. Ya. Sekali lagi tidak ada satu pihak pun yang bisa mengatasi sendiri. Jadi semuanya memang harus kolaborasi. Kalau di Komnas Perlindungan Anak sendiri setidaknya ada 4 stakeholder yang memang wajib berpartisipasi, mulai dari orang tua ya, ayah dan ibu, kemudian di tingkat RT RW, kemudian juga ada lembaga masyarakat atau organisasi atau pegiat pelindung anak. Ya kita juga dari Wildlife juga dengan konsentrasi lain tapi sesuai dengan kita. Itu harus bekerja sama juga. Kemudian pihak Polri juga dan penegak hukum sampai ke pemerintah. Rasanya pemerintah juga harus hadir sebetulnya. Tidak hanya misalnya hanya kasus ini saja. Ya. Dan saya juga tekankan juga sebetulnya dari segi undang-undang itu semuanya sudah ada sebetulnya. Tapi seringkali kasus yang kami tangani itu pertama implementasinya, kemudian proses penegakan hukumnya yang banyak mungkin masyarakat lihat tidak serius seperti itu. Misalnya dalam kasus ini, walaupun memang di tahap awal saya ngelihat ada keseriusan Polri untuk mengungkap kasus ini, tapi ini juga perlu dikontrol nanti bagaimana penuntasan untuk kasus ini. Dan ini tentunya harusnya menjadi pelajaran terakhir ya buat bangsa ini. Dan jangan lupa atas kejadian ini menurut saya dunia internasional juga akan memantau kita karena ini peristiwanya bukan lagi lokal atau di negara kita. Justru internasional sudah memantau kita. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum atau Polri bisa melakukan itu yang seharusnya justru mengayomi. Ketahuannya emang juga karena pihak Australia kan yang justru melihat itu. laporan Betul. itu. Jadi itu satu hal yang mungkin itu artinya Polri juga tidak boleh main-main untuk menuntaskan kasus ini. Citra negara kita juga dipertaruhkan di sini. Seperti itu. Ya. Nah, berhubungan dengan itu kayak child predator dan apa yang menurut aku menarik dari kasus yang Kapolres itu adalah bahwa dia udah melakukan itu, terus dia video dan lalu dia upload dan ketahuan oleh pihak situs pornografi yang dimana dia sengaja mengupload dirinya sendiri. Nah, berarti ketika dia udah mencabuli anaknya lebih dari 1, which is di sini yang tercatat adalah 3, dan plus dia video dan dia upload, berarti ada kemungkinan menurut saya sih 99,9% bahwa itu bukan pertama kalinya dia, bukan juga kedua kalinya dia, dan mungkin menurut saya udah banyak banget ya yang kita belum tahu. Nah,
data yang saya baca adalah salah satu risk factor terbesar atas terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam skala besar adalah kurang hadirnya yang tadi saya bilang intervensi pemerintah, tapi juga kurang adanya screening mechanism terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Jadi untuk mengidentifikasi pelaku tersebut. Jadi yang saya lihat juga dalam berita ada banyak nih pelaku yang melakukan tapi udah berulang kali. Kayak contoh misalnya murid yang dicabuli oleh guru tapi ternyata udah ada 9 lainnya dan sebelumnya mungkin ternyata udah diketahuin di kampung sebelah terus dia pindah ke kampung ini. Nah, jadi itu yang penting juga bahwa kita harus ada screening mechanism untuk mengidentifikasi pelaku kekerasan seksual agar dia tidak bisa berulah lagi. Nah, dari Komnas Anak udah ada belum sih usaha-usaha untuk ada si screening mechanism ini untuk para pelaku? Ya, pertama mungkin saya tadi mau menambahkan ya, sebetulnya ngelihat dari ini kan perwira menengah, ya, ini bukan jabatan main-main. Artinya sebetulnya dari sisi pelaku sendiri seharusnya sudah mendapatkan tes atau screening beberapa kali tuh, misalnya mulai dari pertama kali diterima. Pasti ada psikotes ya, kalau betul, dia naik itu jabatan dan lain-lain. Tapi mungkin ini koreksi buat Polri ya, mungkin apakah dengan kasus ini misalnya ternyata perlu dilakukan secara berkala misalnya. Apakah itu 6 bulan sekali, seperti kita periksa kesehatan kan harusnya 6 bulan sekali. Justru dari itu nanti kan bisa diketahui atau dideteksi sejak dini, gitu kemungkinan itu. Lalu lagi penggunaan narkobanya ya tuh kan mudah sebenarnya, di urine testnya udah harusnya itu lebih mudah gitu ya. Lalu berikutnya sebetulnya kalau di undang-undang sendiri sudah ada memenuhi ya, makanya kemarin saya di konferensi pers dan di beberapa podcast saya sebutkan bahwa pelaku ini sudah melakukan tindakan kekerasan yang sangat keji dan tentunya di undang-undang itu bisa disangkakan pasal yang berlapis sampai mungkin, dan saya kira itu berkemungkinan ya untuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa diberlakukan misalnya suntik kimia kebiri, kebiri kimia, dan itu pernah dieksekusi, pernah. Dan kemudian supaya apa? Supaya ini juga memberikan efek jera buat pelaku dan buat predator anak yang saat ini sedang berkeliaran di luar sana. Walaupun ada yang kontra itu ya, hak asasi. Betul. Ya kan? Padahal hak asasi korban sudah hilang. Betul. Dan saat ini kebetulan saya koreksi ada hasil akhir dari Mabes Polri, ada 3 anak korbannya dan 1 orang dewasa 20 tahun. Dan tragisnya adalah justru yang anak usia 6 tahun yang saat ini paling mengalami trauma berat. Seperti itu. Mungkin Syalima maksudnya merujuk itu ya, kalau di Amerika itu kan, tapi itu untuk yang udah dihukum ya. Ya, kita ada database. Iya, ada database-nya, terus jadi ada aplikasinya. Jadi orang tuanya kalau mau lihat di lingkungan kita ada nggak predator? Udah ada nyala tuh. titik-titik merah yang menunjukkan. Tinggal di Indomaret itu misalnya rumahnya di situ. Wah, ini predator nih gitu. Nah, kayak gitu. Maaf, tadi saya tambahkan ya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tadi pertama itu suntik kimia kebiri. Ada juga yang di pasal berikutnya itu dapat diberlakukan pemasangan chip. Iya, gitu. Itu artinya undang-undang sudah ada pasti. Kemudian terakhir itu pengungkapan identitas. Diekspos. Seperti itu. Sebetulnya itu sudah ada. Tapi balik lagi seperti yang saya info di awal, bagaimana penegakan hukum ini atau serius nggak kita melakukan ini, gitu. Itu sih yang perlu saat ini dibutuhkan. Sama PR kita ya, Syalima ya, di Undang Narkoba juga Undang 35 tahun 2009 udah jelas tuh. Ya, pengguna harus rehab dan lain, tapi prakteknya ya begitu ya gitu ya. Maksudnya mirip berarti ya. Mirip ya, maksudnya perlindungan anak juga undang-undang udah ada, tapi toh seakan-akan nggak ada gitu.
Sepanjang ini untuk Orang nggak kasus, takut gitu untuk berbuat gitu, Iya. karena betul, kasusnya banyak. betul. Banyak. Apalagi ini sebetulnya kan pejabat publik, harusnya iya. ini bisa dijadikan contoh. Iya, iya. Sepanjang data yang kita punya, saya nggak tahu apakah ada data tambahan, tapi di data kami baru sekali terjadi eksekusi untuk suntik kimia kebiri. Oh ya. Ya, Di Indonesia nih? Di Indonesia. Oke. Itu terjadi di Surabaya. Ya. Jadi pelaku itu dihukum 15 tahun dan ditambah suntik kimia kebiri Ya. selama 3 tahun. Ya. Gitu. Jadi dia eksekusinya nanti ketika sudah keluar Oke. Bro Steve. Baru Di eksekusi suntik dan itu setahun, jangkanya setahun, terus kemudian nanti ditambah lagi tahun depannya lagi sampai 3 tahun. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin kita bisa, aku pengen circle back ke tadi yang Pak Steve jawab tentang body safety gitu, yaitu pendidikan terhadap anak untuk mengetahui tubuhnya dan juga berpendidikan untuk mereka tahu apa yang boleh dipegang, apa yang tidak boleh dan itu juga satu hal yang sangat penting ya, karena menurut saya juga ada banyak kejadian kekerasan seksual pada anak yang terjadi yang mungkin dilaporkannya udah berapa tahun kemudian, berapa bulan kemudian, atau mungkin baru dilaporin ketika udah ketahuan sama orang yang ketiga, atau mungkin nggak ketahuan sama sekali. Mungkin di sini ada banyak banget kasus yang kita nggak tahu karena anaknya tidak melapor. Dan menurut saya, kenapa the reason anak itu tidak melapor? Karena anak itu tidak mempunyai edukasi yang memperboleh dia untuk mengidentifikasi bahwa apa yang dilakukan kepada dia itu Salah gitu kekerasan seksual. Jadi mungkin dia udah ada kekerasan seksual terjadi pada dia udah sering, tapi dia nggak tahu itu salah karena pelakunya pasti bilang ini jangan bilang siapa-siapa ya, Iya, ini betul, nggak. betul. Jadi anak itu tuh anaknya sendiri pun yang menjadi korban pun nggak tahu kalau dia adalah korban gitu. Jadi menurut saya itu kenapa tadi seperti pasif bahas bahwa pendidikan body safety itu suatu hal yang penting. Nah, namun pendidikan body safety ini belum dilakukan secara merata di sekolah-sekolah dan belum termasuk kurikulum wajib ya Om Steve. betul. Nah, padahal menurut saya ini pendidikan mendasar yang penting banget loh gitu. Gimana caranya kita sebagai lembaga sosial dan lembaga pemerintah mengkolaborasi dengan misalnya Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan untuk agar ayo kita realisasikan ini menjadi sesuatu yang harus ada di kurikulum dan harus menjadi sesuatu yang berkesinambungan gitu. Gimana? Karena kita udah tahu bahwa sekarang kita termasuk kondisi darurat kan yang Bapak bilang, kita udah termasuk kondisi abnormal tadi ya Pak. Gimana caranya bahwa udah kita langsung set hal ini menjadi kurikulum yang udah termasuk di seluruh masyarakat untuk anak gitu Pak. Ya tentunya memang kita harus punya tenaga yang ekstra, Ya bersinergi ini bersinergi, ya. Mungkin perlu diketahui Komnas Perlindungan Anak beberapa tahun lalu itu sering mengalami kendala ketika mendampingi korban untuk mulai dari pelaporan di Polri. Atas dasar itu Komnas Perlindungan Anak juga terus melakukan koordinasi dengan Polri sampai akhirnya terkabul permintaan kita. Mungkin yang sekarang masyarakat tahu bahwa Polri sudah punya direktorat khusus untuk PPA. PPA. Itu sebenarnya inisiasi dari kita dan tidak bosan-bosannya kita ketika kita bertemu dengan mereka itu selalu kita usulkan. Karena apa? Banyak kasus-kasus kekerasan anak itu justru pihak yang berwajib tuh nggak tahu mau mulai dari mana. Gitu. Artinya keinginan kita sudah tercapai, minimal terbentuknya direktorat PPA. Ya mungkin nanti berikutnya direktorat mungkin memfasilitasi atau membangun SDM-nya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan ini juga ya seperti hal yang sama yang kita lakukan misalnya ke Dinas Pendidikan atau ke Menteri Pendidikan misalnya, harus kita audiensi dan kita bergotong royong dari berbagai pihak, misalnya dari WILIP, dari lembaga-lembaga lain, itu harus yang tadi saya sebut punya tenaga yang ekstra untuk tetap mendorong pemerintah supaya menjadikan misalnya memungkinkan untuk menjadi mata pelajaran di sekolah seperti itu. Komnas Perlindungan Anak tahun lalu atas inisiatif sendiri
melakukan sosialisasi selama 2024 itu sebanyak 2.500 siswa dan 2.300 orang tua dan sebanyak 1.500 guru. Ya. Ini rasanya juga perlu kolaborasi dari pihak lain untuk minimal mensosialisasikan ke lebih banyak lagi. Oh, iya. Mulai dari yang saya sebut tadi, dari tingkat RT, RW, Ya. dan sebagainya. Ya. Itu yang memang kita sebagai organisasi harus punya balik lagi tenaga yang ekstra untuk itu. Ya. Ya. Baik Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada pemirsa ya. Menurut Bapak, karena ini hal yang menyangkut kita semua sebagai masyarakat dan itu adalah tanggung jawab kita semua karena perlindungan anak adalah tanggung jawab semua orang Bersama. gitu kan Betul. ya. Apa pesan Bapak kepada masyarakat yang menonton, para orang tua, para kakak, om, tante, para pengajar, apa yang kita bisa lakukan sih sebagai masyarakat untuk melindungi anak-anak kita? Ya, melalui podcast ini mungkin saya menghimbau kepada masyarakat, terutama jika mendengar, melihat, dan mengetahui ini yang urgent yang harus dilakukan. Ya. Kejadian atau kemungkinan kejadian tindak kekerasan terhadap anak, mungkin sesegera mungkin bisa berkoordinasi atau melaporkan, bisa ke Komnas Perlindungan Anak melalui hotline pengaduan, email, dan nanti kita juga akan lengkapi Komnas Perlindungan Anak ini melalui teknologi AI. Kita seperti yang saya sebut tadi, ada chat automation yang bisa anytime di chat dan nanti akan dibalas. Dan itu menggunakan teknologi. Kemudian Komnas Perlindungan Anak juga menghimbau seperti yang saya sebut tadi, kalau data-data kekerasan itu kalau kita simpulkan, kekuatan terbesar kita saat ini adalah rumah. Ini yang dilupakan orang, ya. Artinya balik lagi, ketika anak itu mampu kita edukasi, mampu kita ajarkan hal-hal yang baik, dia akan menjadi pribadi yang tangguh, sehingga ketika di luar dia akan mampu mengatasi artinya masalah-masalah dan juga tentunya komunikasi dengan orang tuanya. Dan selain itu masyarakat juga melalui RT RW, terus lembaga sosial, organisasi sosial, itu juga dapat bersama-sama kita mengkampanyekan gerakan perlindungan terhadap anak. Saya kira ini hal yang sederhana, tapi justru ini hal yang penting. Bagaimana kita bisa membayangkan Indonesia Emas 2045 dengan melihat keadaan sekarang. Misalnya, generasi apa yang mengisi Indonesia Emas nanti kalau saat ini kita tidak mampu menginvestasikan tenaga kita, pemikiran kita, ya, untuk mengawal anak-anak ini supaya mampu menghadapi 2045. Memang sekarang ada situasi yang berat, tapi tentunya kita juga nggak boleh kalah dengan situasi ini, seperti itu. Seperti itu. Dan teknologi juga memungkinkan untuk predator berbuat hal yang lebih canggih lagi. Dan selalu lebih canggih. Kita juga jangan boleh kalah dengan itu. Kita sebagai pegiat perlindungan anak, orang tua, siapapun yang bertanggung jawab. Artinya untuk ketahanan anak, untuk perlindungan anak ini siapapun bertanggung jawab untuk menjaga itu. Dan satu lagi mungkin ya, sesederhana apapun partisipasi kita, jangan salah, itu turut membantu anak-anak Indonesia saat ini. Kita nggak tahu nanti 10 tahun kemudian, misalnya anak-anak ini mungkin ada yang dari keluarga kita, seperti itu. Jadi
setiap orang berkewajiban untuk dapat melakukan usaha perlindungan terhadap anak. Saya kira itu, Mas Steve. Siap. Oke, baik. Mantap. Terima kasih banyak Pak Agus dan Bapak Steve untuk Sama-sama. obrolan yang sangat insightful ini. Untuk para sahabat anak Indonesia, kalian bisa like, komen, dan subscribe di YouTube kita. Dan ya, itu dari saya. Salam anak bangsa. Salam. Terima kasih. Terima kasih.